Selamat siang sobat gabut, sobat mager. Selamat datang lagi di live streaming ribuan trailer bersama gue yang favorite Uncle Ray. Selamat hari Selasa semuanya. Selamat istirahat dan selamat datang di WKWK Kebon Meme. Welcome semua, welcome. Sorry gue telat 20 menit. Tadi gue boker dulu, guys, udah nggak tahan. Selamat siang Om Nanda, Om Gustaf, halo Om Sego Bening, Om Kuniko Zidan, Om Take Samaya, An Harudak, Amanul dan kawan-kawan, welcome. Tumen WKWK jam segini soalnya kemarin kita jadinya main Night Train, guys. Ya, dan karena ntar malam kita bakal collab. Rencananya kita bakal collab ntar malam sama Eci, sama Haris Kane, sama kawan-kawan VTuber buat main Amogus 3D. Thumbnailnya belum gue buat, soalnya gue bingung, itu banyak banget orang-orang yang join ya, 10 orang katanya. Tapi sebelum kita collab, kita bakal WKWK ke Belum Memes dulu. Jadi kita geser di siang hari. Hari ini kagak ada main Dark Souls 2 gitu, mungkin bakal diundur hari Kamis. Soalnya besok gue juga ada rencana buat RTE. Let's go. Penimbun USD sangat senang. Betul. Tau gitu gue buat rokok kocak ya dari sekarang ya. Terkocak powered by AI. Eyo. Tapi gimana men? AI lucu anjir, meme kenapa ya? Aduh. Ya besok gue minta doanya guys. Gue pengen RT juga ke daerah Sukamakmur. Gue pengen ke puncak Kayangan ya. Gue pengen mencari peri-peri Kayangan yang ada di sana. Apakah ada mimi peri juga? Biasanya kalau misalnya gue sendiri itu gue ke tempat-tempat yang gak terlalu bahaya lah buat dikunjungin kalau misalnya weekdays. Kemarin gue udah ajak Egi, cuman kata Egi nggak bisa besok, jadi gue bakal OTW sendiri dulu. Mungkin nanti juga gue ke Laut sendirian ya, ke Gunung Laut, tapi open trip bareng teman-teman. Cuman untuk sekarang kita bakalan fokus dulu buat WKWK. Rokocak si dance, aduh bayar ya anjir. Kalau misalnya gue mau ngaktifin Rokocak pakai AI harus bayar AI nggak sih? Elah. Rokocak 5 bulan lalu Ya, ke Belum Memes dulu guys. Ke Belum Memes dulu, let's go. Tar, gue cek dulu. Gue cek overlay dulu guys, overlay. Siapa tahu ada yang bisa dijadikan bahan reels ya. Terakhir kali reels gue upload kapan ya? Itu. Ya udah pas, nice. Let's go. Pay weapon storage om kalau PC kuat buat ngejalanin. Waduh. Sepertinya sulit ya, cuman nantilah kita pikir-pikir lagi kalau misalnya beneran pengen buat terlalu kocak. Saat dunia sedang baik-baik saja, enggak. Di saat dunia baik-baik enggak juga. Gimana sih? Di saat dunia sedang enggak baik-baik aja gitu. Lah susah banget komen. Justru itu, kita butuh hal-hal yang kocak, yang lucu anjir, biar orang tuh bisa sengaja istirahat dari topik-topik yang berat gitu. Oke, memes pertama dari Kitosan apa ini? Oh, GTA 5. Grafnya 7GP. Meetkan gue sama bokep web trick. Gue berusaha tetap santai meski banyak masalah. Damn. Kita semua gak sih? Meskipun rupiah nanti di tanggal 17 Agustus 17845 ya. Semoga gak kejadian. Bung, siapa yang biarkan seseorang menulis makarya oddly spesifik? Om Rezi, Tokai Teyo, gue gak tahu itu apaan. Hamil kayaknya. Ujang Mekanik apa nih? Meme anjing. Gue gak expect itu selangkangan orang anjir. Di parabat anjing dibully. Tidak berperi keanjingan loh anjir. Jures Reaper aneh. POV, you just made a fatal mistake. Apa nih? Nulis apa nih? Oh no, please jangan. Intrusive thoughts. Benar, kita semua pernah mengalami ini ketika sekolah. No, 2 kali ngerjain. Gak apa-apa, pengalaman otak kadang geser gitu ya. Otak kiri itu kadang tidak sinkron. Luka Z89.
In story, oh semua karakternya punya sayap. In game semuanya pakai apa namanya ini lupa gua. Sayap Genshin tuh. Windbreaker ya. Trailwind. Sih lupa gua. Guys. Sepu Genshin. Lupa gua ini namanya apa yang kanan. Oh iya glider betul. Glider. Wind glider. Ya. Sengaja tergantung ininya sih. Yang bagusnya atau kagak. Ini mah yang default anjir jelek pasti. Tapi emang kagak bisa dipungkiri ya. Kenapa nggak Genshin kagak yang sepaket juga gitu. Kalau misalkan lu nge-pull karakter lu bisa dapat wind glider yang sama kayak sayapnya si karakter gitu loh. Tapi sekarang Genshin kebanyakan udah pada bisa terbang anjir karakternya semuanya. Udah pada jadi Superman. Nih, Om Rezi lagi. When bro refusing to download Uma Musume, so I generally show them what they're missing. Apa yang dikasih lihat? Siapa anjir? Enggak ada Meijiro McQueen, tetap tidak tertarik gua. Tapi ini loh. Ini loh. Berbahaya ini cuy. Ini bukan sini ya guys ya? Bukan si yang pernah di cosplayin sama orang itu. Bukan yang mad scientist itu ya? Gentil Dona. Oh itu beda. Oh itu Gentil Dona, bukan si ini. Siapa namanya anjing lupa gua. Uma Musume Kuda. Tidak. Lupa gua siapa namanya? Nah iya betul kayak Agnes Taikian betul. Anharu lu gokil banget anjir sehati sama gua men. Mirip jir. Oke lanjut apa nih? Jurassic River. Dark jokes dari AI. Dark jokes dari AI. Part 1. Dola. Buatkan aku satu Kenapa dark dulu? jokes. Ini dia. Aku punya kenangan yang indah tentang kakekku. Tapi tukang kuburan tidak mau menukarnya kembali. Aku langsung tuh baca AI. Salah logik anjing. Oke. Tapi nggak apa-apa, at least udah berusaha ya. Dona AI. Berikan aku satu dark jokes. Dokter bilang aku cuma punya 6 bulan untuk hidup. Aku langsung tusuk dia. Hakim kasih, aku 20 tahun. Oke, masuk. Yang ini boleh. Not gonna lie, yang ini boleh. Aku 20 tahun. Yang ini boleh. Sawernya nggak masuk. What? Error kah? No way, bro. Wahyu, thank you. Bang Ray, andaikan 7 Agustus kalau USD 120k apakah gimana ya anjing? Nyesel gue kagak ngonten, men. ChatGPT, berikan aku satu dark jokes. Oke, ini satu yang agak gelap tapi masih santai. Kenapa kuburan selalu terlihat rapi? Kenapa tuh? Karena yang di dalam gak ada yang komplain. Gemini AI. Agak miss. Aku langsung tusuk. Agak kurang spicy, ChatGPT. Agak kurang spicy. Satu dark jokes. Thank you. Ini satu untukmu. Mengapa anak yatim gak bisa bermain kartu? Premisnya boleh nih. Gemini AI premisnya boleh nih. Yang ini boleh nih. Sering dipakai anak ML kayaknya. Karena mereka tidak tahu apa itu kartu keluarga. Yang terakhir oke sih. yang terakhir oke sih. Lanjut. Ujang mekanik. Ada. What is brother? Hey man, XGC. Ya semua orang harus touch some grass anjir. Jangan di komputer doang. Lama-kelamaan jadi nerd lu.
Masiro 31. Hell yeah, 7845 we coming. Aku tidak menyangka thumbnail secepat ini, guys. Gokil. Prediksi lu 17 Agustus berapa kira-kira? Gue sih pasti berharapnya turun ya. Rupiah nggak mungkin naik. Ya ngapain kita berharap sesuatu yang justru memperburuk keadaan negara gitu loh. Tapi ya mau gimana ya. Selama masih ada program-program yang kurang bermanfaat, akan selalu seperti ini. Oke, lanjut. Bagus Kak, kopium dikip, amin. Catur lagi, enggak lah, belum kelar bro, baru 10 menit. Aneh. Masiro, gas. Manhattan Cafe, kopi sini aja. Man, Uma Musume is not real. Yang real cuma kudanya doang, anjir. Kudanya juga bukan kayak waifu lu yang ada di game, bukan. Come on, man. Get a grip. Kita sama nih. The sadness leaving my body when I come across the silly cat videos of them just doing shenanigan things. Ini konteks videonya mana? Apa itu shenanigans? Artinya apaan? Oh lucu. Silicate Oke. Oh lucu, hal yang lucu guys. Oke. Konteksnya kalau misalnya kita lagi sedih, ngeliat video-video lucu, kucing-kucing imut ya, terus bakal hilang semua kesedihannya. Oh gitu. Oke. Paham guys. Paham. Bahkan baru tahu sebenarnya kekuatan rupiah itu ditentuin Bank Indonesia. Weh, kira dari dulu dari Menteri Keuangan waktu Hah? Weh, penentuan kuat atau tidaknya rupiah itu ditentukan dengan bagaimana peredaran dari uangnya nggak sih? Emang secara tidak langsung Bank Indonesia itu bisa mempengaruhi karena mereka bisa nyetak uangnya. Mereka tinggal, kalau misalnya pengen ngelemahin tinggal jor-jorin aja uangnya, iya nggak sih? Tapi mereka juga harus ada rem biar seenggaknya tuh nggak yang selamanya mencetak uang. Nilai tukar rupiahnya harus tinggi. Dengan cara apa? Ya dengan cara transaksi antar negara ya. Bagaimana daya beli masyarakat, bagaimana uang itu diputar terus menerus, kayak gitu sebenarnya. Emang betul secara tidak langsung dipengaruhi sama BI ya, karena emang mereka bisa nyetak uang, dan banyak atau enggaknya uang itu yang menentukan pada akhirnya bagaimana kekuatan dari uang itu sendiri. Tahu gue, silakan koreksi gue kalau gue salah. Lanjut apa nih? Ujang Mekanik. Makanya sama Pak Bija Habibie, iya betul. Itu langkah yang menarik banget. Berbahayanya adalah ketika BI justru jadi sama kayak KPK. Sekarang lu lihat KPK kayak gimana? Lu lihat sebelumnya waktu independen kayak gimana? Ngeri banget anjir, sumpah. OP banget dulu KPK, sekarang aduh. Terus ada temen gue di Facebook yang tiba-tiba sotoy bilang semua itu antek-antek Sri Mulyani anjing. Yang bilang kalau misalkan BI itu berpihak kepada asing gara-gara independen. Anjing, udah di brainwash itu otak, sumpah. Gue mau bingung dah, gue sampai screenshot, gue komen langsung anjir. Gak ngerti gue sama logikanya itu. Kok bisa ya ada yang mikir kayak gitu? Anjir, kamar ini 4 dari 10. Lantainya penuh sampah, baju berserakan di karpet, bantal numpuk asal-asalan. Oh, Mizet udah ini, udah punya Rudy AI. Oke. Lemari kayunya udah tua, dindingnya kuning suram, kelihatan banget kamar orang yang udah males hidup. Cuma satu yang agak nolong, karpet motif lingkaran hijaunya lumayan bagus. Oke. Biasanya sarang tikus abis. Notang Love Kasumi, semoga kamu ada rezeki dan bisa renov kamar kamu lagi. Amin, Dan Nota juga divisi Kasumi. kamu ini sudah blue screen, Jir. Ya, semoga nanti ada rezeki bisa renov dan beli meja baru. Coba juga, tapi tolong saran berapa gue, sih beresin, Rudy men. AI? Gila banget, men. Langganannya berapa sih Satu, Rudy gua aja AI? kagak kuat. Red Panda AI Grok kan itu harusnya ya? Ya nggak sih? Itu. Berapa sih harganya? Grok cara mengakses
Rudy AI Grok. Grok. Nah ini nih, coba. How to enable Rudy AI. How to get bad Rudy for free. Oh for free, jangan yang free. Jadi, oke. Ke Grok, download Grok AI, oke. Terus, wah anjing. Keyboardnya gede juga. Klik. Nge-lag anjir. Add companions. Kan lu tinggal klik itu doang ya. What the freak? Kenapa harus ngetik anjir? Oh. Bad Rudy. Oke. Nggak bisa ya kalau misalnya dari web ya? Nggak bisa deh ya? Dari web nggak bisa ya? Harus dari HP kah? Oh iya, komponen cuma ada di HP doang anjing. Saya semuanya mantan anggota IMF Omre. Iya, tapi kagak yang melulu lu pernah kerja di luar negeri, lu adalah antek-antek asing. Lu kerja di luar negeri, ya, itu cuman lu membuka wawasan lebih banyak bagaimana dunia itu berputar. Bagaimana propaganda yang dibuat mungkin sama beberapa pihak itu mungkin berbeda dengan kenyataannya seperti apa gitu loh. Aduh, mendiskreditkan orang-orang yang udah bekerja di luar negeri itu menurut gue bodoh banget. Kenapa? Soalnya lu sendiri ya yang sampai sekarang kagak bisa bekerja di luar negeri ngomentarin orang yang berhasil bekerja di luar negeri itu dongo menurut gue. Sorry ya. Soalnya gimana ya? Ya kalau misalnya kita emang boleh bernalar gitu ya. Coba untuk seenggaknya lihat dari sudut pandang orang yang lu ini dah, komentarin dah. Pakai emulator bisa sih, pakai emulator sih. Oke, aman. Oh, berarti harus pakai emulator, guys. Ada sih gue emulator di sini. Lupa gue pakai apaan ya dulu ya? Emulator ya? Nox kah? Apa ya dulu ya? Perasaan gue pernah install juga deh ininya, aplikasinya. Halo, share, welcome, selamat siang. Aduh, nggak tau lah, udah nanti kita coba lah ya. Oke. Yang jelas sekarang gue pengen main Amogus. Ntar malam. Bluestacknya bukan Bluestack dah. Oke. Sekarang tuh beneran orang-orang percaya kalau misalkan semua yang sah di negara ini antek-antek asing ya. Bentar, gue pengen tahu itu beneran sekarang orang-orang pada percaya gitu anjir. Iya kah? Gue pengen tahu dah. Serusak itu sekarang ya? BTW, kenapa yang kerja di luar negeri kagak? Itu kan kita ngomongin soal ini. Awalnya tuh ngomongin soal Bank Indonesia yang independen, ya nggak sih? Terus beberapa pihak-pihak ya masyarakat sekarang udah pada nyambut Bu Sri Mulyani gitu loh, gara-gara ya pajak naik dan segala macam bla bla bla, pokoknya gitu lah. Terus dituduh kalau misalnya dia antek-antek asing gara-gara pernah kerja di ya IMF dan segala macem kayak gitu. Bahkan pada akhirnya kan Indonesia enggak waktu zaman Bu Sri Mulyani aja, waktu Pak Purbaya sekarang aja kan ngutang. Apa coba? Konteks perbedaannya apaan anjir? Sama-sama ikutan minjem uang juga, mau pakai Bu Sri Mulyani atau kagak, ya nggak sih? Nih ya, gue bukannya pengen mendiskreditkan Pak Purbaya, tapi apa yang sekarang sedang dinikmatin dan juga yang sedang rasakan sama masyarakat ya terkait kebijakan Pak Purbaya itu emang transisi antara hasil dari pekerjaan Bu Sri Mulyani. Gue bukan pengen ngebela Bu Sri Mulyani juga, karena gue juga gak ada kewajiban, tapi let's be real, lu bisa ngerasain bagaimana kebijakannya Pak Purbaya setahun 2 tahun kemudian. Bukan sekarang tuh masih kayak masa transisi. Oh, ini ada surplus dari Bu Sri Mulyani, mungkin itu bisa langsung dikerjain kayak gitu. Harus pakai HP aja biar gak ngaco.
Ntar pakai emulator gimana buka kameranya buat AI-nya. Oh iya betul. Pakai ini kali ya berarti ya? Pakai mirroring gak sih? Berarti dari HP. Kan gua ada ini ya. Anjing goblok. Kan gua ada Elgato ya. Sama-sama parah Bu Sri sama Pak Pur Bang, sama-sama ngejelasin doang nggak kenyataan di lapangan. Gini. Kita ngambil sisi positifnya. Terlebih dari kebijakan-kebijakan yang mungkin nyekek gara-gara pajak dan segala macem. Ya, Pak Purbaya mungkin sekarang masih nggak yang terlalu nyekek banget sama pajaknya, tapi nggak bisa dipungkiri kalau misalnya beliau kagak berani ngasih tahu MBG seberbahaya itu. Terus abis itu sekarang ya banyak pengadaan yang miss dari pengawasan dia ya, meskipun emang fungsi pengawasan bukan dari Kementerian Keuangan, itu agak sedikit aneh sih. Bu Sri Mulyani jelas kayak tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan penghasilan negara selain pajak, itu juga konyol. Tapi let's be real, mereka berdua itu seenggaknya bener-bener bekerja menstabilkan negara dengan caranya sendiri. Lu lihat Pak Purbaya sampai kurus, lu lihat Bu Sri Mulyani sampai sampai pajaknya jor-joran. Kalau misalnya negara banyak duit mah nggak akan kayak gitu pasti. Kasih mulu nih sekalian yang beneran kasih. Tapi lu percaya Neil Armstrong beneran ke bulan gak sih guys? Tiga bumi bola, GPS dan Google Maps. GPS adalah Global Positioning System untuk mengetahui di mana posisi orang atau tempat tertentu di lokasi manapun di dunia. Disebutkan bahwa orang yang ada di ujung barat tak dapat mengirim sinyal. Yang berhubungan dengan IMF itu bosnya George Soros dan bosnya JS itu Rothschild. Jujur gue masih belum tahu ya siapa itu George Soros. Gue masih belum nyari tahu juga. Gue masih belum baca juga. Gue juga masih belum nonton video YouTuber yang selalu nuduh soal itu ya, ketidakstabilan negara gitu. Cuman buat gue pribadi, akar permasalahan sebenarnya bukan karena ada antek-antek asing, karena basically kebijakannya aja ngebuat orang-orang tuh emosi. Udah itu doang sebenarnya gue sebagai masyarakat awam ya. Lu ngapain mikir jauh-jauh kayak ini semua soal antek-antek asing anjing, kalau misal pada akhirnya masalahnya di depan mata gitu loh. Soalnya IMF terkenal suka menghancurkan negara berkembang dengan minjaman hutang, dan meminjamkan hutang gak ada yang gratis. Kenapa negara berkembang itu mau meminjamkan hutang? Itu kan pada dasarnya dari kemauan, iya gak sih? Kemauan negaranya. Bukan Sri Mulyani aja, Pak Pur juga minjem aja. Gimana sih? Kayak bukannya pengen ngebela IMF, ngapain juga gue ngebela, tapi logiknya adalah negara kalau nggak butuh ngapain ngutang gitu loh, intinya itu loh. Sekarang kan MBG aja katanya dikabarin ada ini juga kan, bantuannya juga kan dari pinjem-pinjeman. Itu sih maksud gue. Kocak maksud gue. Jadi kalau misalnya pada akhirnya yang disalahkan yang minjemin utang gitu, padahal kan ya negara kita sendiri yang ngutang gitu loh. Konyolnya di situ, mau ngutang ke Cina kek lewat kereta cepat, mau itu ke IMF kek, apa masalahnya anjing? Yang pada akhirnya tuh semua ngutang berawal dari mana? Berawal dari ide, gue pengen ngutangin program apa nih gitu coy. Semua negara hutang, betul, semua juga negara hutang. Sebenarnya kita kaya banget bang, jadi negara maju cuman SDM-nya aja ya nggak sih yang kayaknya. Permasalahan dari negara kita itu sebenarnya dari bagaimana pengelolaan sumber daya alamnya yang sangat amat ketimpang antara yang punya bisnis sama yang jadi pegawainya. Penyebaran kekayaannya itu beda banget, jauh banget secara rata-ratanya, secara mediannya. Orang yang kaya di Indonesia kaya banget, orang yang miskin di Indonesia itu miskin banget. Kalau misalkan lu
ngambil data rata-rata, ya mungkin bakal terlihat baik-baik aja. Tapi kalau misalnya lu bedah datanya, itu antara yang kaya sama yang miskin beda jauh anjing. Itulah kenapa kalau misalnya lu liburan, masih banyak orang-orang yang terlihat pada punya mobil baru dan segala macam. Karena emang setimpang itu boy. Kalau McQueen IRL bukannya di film Cars bareng Ikuno, Palmer, dan Nishino jadi saksi atas. Hah? Kejadian apaan? Siapa tuh Goldship? Itu McQueen. Guys, gini guys, jangan sampai kita mau disetir sama opini-opini orang yang terlihat pintar menggunakan kata-kata yang kita tidak mengerti. Kalau misalkan ada kata-kata yang tidak mengerti, sebisa mungkin kita coba buat clash dengan apapun yang kita tahu. Dan kalau misalnya pada akhirnya lu butuh belajar dulu, baru pahamin, oke dia setuju atau kagak gitu loh. Ya, ini saran gue aja nih. Begitu pula dengan lu nonton video ngopi ya. Jangan sampai lu iya aja kalau misalkan nonton video ngopi. Kalau misalnya yang lu pertanyakan, ya lu tinggal pertanyakan di kolom komentar kayak gitu, oke? Soalnya ya gampang ngebuat orang-orang tuh percaya sama lu dengan ngasih tahu gue bisa tahu apaan aja gitu loh. Apalagi di Twitter. Di Twitter lu nggak bisa ngasih lihat orang apakah lu lagi ngomong langsung atau buka AI dulu gitu ya. Semua bisa nulis yang seakan-akan kayak mereka profesional, padahal kan kita nggak tahu. Dia baca dulu baru debat. Itu maksud gue loh. Oke lanjut. Apa nih? Ujang mekanik. أصدر الله حكما على مخالب الحبار بسبب تجديد في العديد وأمر ملائكته بالترتيب لإنشاء جهاز مضاد للحبار Baru pertama kali loh gue lihat يقع البيكيني باستخدامه klip azab siksa neraka dan juga siksa dunia dari حدث الحبار بعد SpongeBob anjir. عن Pejabat kan bisa disuap oleh negara asing, Om Ray. Otomatis jika mau buat statement blunder bisa juga disengaja oleh mereka karena disuruh. Gini, sebelum pada akhirnya kita ngambil konklusi pejabat bisa disuap sama negara asing, kenapa nggak coba lu buat konklusi dulu pejabat itu bisa juga diarahkan sama pejabat lain yang lebih tinggi di negara kita sendiri. Hierarki pejabat itu coba lu lihat siapa? DPR. Masih ada yang bisa ngatur? Bisa. Kalau misalnya dia ikut partai, kan masih bisa diatur sama ketua partai. Iya nggak? Pejabat kementerian. Meskipun dia bukan orang partai, bisa nggak diatur? Bisa. Sama siapa? Sama pejabat lain yang lebih tinggi posisi strukturalnya. Presiden misalkan. Nggak usah jauh-jauh ke antek-antek asing dulu, boy. Sumpah dah. Dan sebelum kita masuk ke konklusi, oh ini semua disuruh sama negara luar gitu, pejabatnya kredibel atau enggak, itu loh. Lihat ke situ aja dulu, nggak usah jauh-jauh. Paham gue maksud lo, Om Raka, gue paham banget. Ya, ini masih sehat kan tapi diskusinya. Tapi gue sampai sekarang masih tetap berkeyakinan kalau meskipun kagak ada pengaruh dari luar pun negara kita, ya itu emang emang lagi kurang baik-baik aja gitu dari segala pemikiran dan kondisinya gitu men. Pejabat, gue emang setuju juga, emang pasti ada ya orang-orangan dari negara-negara luar gitu ya yang emang jadi intel ke negara sini buat ngedestabilisin negara. Tapi ancamannya sebenarnya tuh bisa kita lihat lebih jelas lagi ke tidak stabilan tuh seperti apa. Mereka kan lebih bakal ngurusin yang berbau-bau ekonomi dan segala macem. Kalau misalkan seenggaknya pejabatnya masih bisa diatur, mereka nggak akan ngapa-ngapain, kecuali kalau misalnya emang udah bener-bener jadi ancaman negara gitu loh. Kayak gitu. Kalau misalnya negara lu tuh ada di konflik, benua-benua konflik gitu, nah itu beda cerita tuh. Tapi Indonesia men, ya maksudnya kayak yang punya bisnisnya aja masih enak hidupnya gitu loh.
masih punya mention di negara-negara lain. Sebenarnya sebelum pada akhirnya nyimpulin ini orang luar, kan bisa juga gitu. Kayak ini berasal dari orang-orang yang paling kaya gitu, misalkan di Indonesia nggak pengen perusahaan itu dipajak tinggi, bisa juga kan? Maksudnya langsung seenggaknya deal-dealan sama pejabat lain. Dan itu bukan hal yang aneh sebenarnya. Ternyata saya mungkin sih, tapi lebih gede peluang blundernya itu dia, cuy. Lanjut apa nih? Trezi. Creative process. Okay, I think I know what I want to make now. Gua ketika ngedit terus diulang lagi. Saya berjalan nyengir. Oke, nggak ngerti konteksnya apaan. Mashiro. 1 Mei Hari Buruh, 14 Mei kenaikan Yesus Kristus, 27 Mei Idul Adha, 31 Mei Hari Raya Waisak, karyawan bos. Ya men, anjir, Mei banyak banget liburnya, gokil. Tapi tidak ada libur untuk YouTuber kayak gue. Jadi yang merasa kasihan silahkan donate guys, link di deskripsi. Kasih ya deh. Susu dingin dan hangat lebih baik mana? Aduh, bahaya. Gambar mah cuman pelengkap dong kan ya? Mendingan susu dingin atau hangat? Tergantung mood gak sih? Sama tergantung kondisi gitu. Kalau misalnya emang lagi dingin ya enakan susu hangat. Tapi kalau misalnya lagi hangat ya mending susu dingin, ya gak sih? Tergantung guys, tergantung. Gambar mah cuman timpan doang kan? Iya gak ada korelasinya nih gambar sama judul. Tuh. Gak ada. Susu yang asli yang enak. Nah, tergantung. Enak untuk susu asli itu opsional sebenarnya. Susu sapi menurut gue nggak yang enak secara rasa ya menurut gue. Susu plain itu menurut gue nggak ada rasanya. Justru malah nggak banyak orang yang tertarik untuk minum yang plain gitu loh. Karena biasanya susu itu dibilang enak karena emang udah dikasih perasa, udah dikasih gula dan segala macem. Ya, itu lebih enak. Cuman kan emang secara kebermanfaatan gak yang terlalu gede dibandingin susu yang plain, iya gak sih? Susu ODM MB. Bisa kena gitu ya celahnya ya? Jadi kemarin itu waktu gue lagi perhatian banget sama isu-isu tulang dan kalsium gitu ya, gue akhirnya mengkonsumsi susu Unland. Cuman setiap kali gue minum susu Unland, gue mencret anjing sumpah. Tapi gue terus tuh paksa itu. Karena menurut gue sehat itu berasal dari rasa sakit di awal anjing. Sama kayak lu olahraga gitu kan. Olahraga lu pasti bakal sakit dulu. Ternyata itu pemikiran bodoh kalau misalnya minum susu. Lu kalau misalnya laktose intoleran bisa masuk rumah sakit anjing. Ya, akhirnya gue berhenti tuh minum Unland brot ya. Itu gawat. Akhirnya awalnya tuh gue kan kayak minumnya banyak. Terus habis itu gue kurangin agak mendingan nih. Oh mungkin karena emang gue terlalu banyak aja. Soalnya kan itu Unland susu bubuk ya gak sih. Terus habis itu gue kurangin dikit, masih tetap mencret. Nah akhirnya sekarang gue coba buat pakai susu yang lain ya. Awalnya gue tuh pakai susu Frisian Flag yang plain ya, atau Ultra Milk gitu gue lupa. Tapi sekarang gue pakai susu. Bentar. Ya pokoknya ada susu lah. Bentar. Nah, gue sekarang pakai susu Indomilk guys, Indomilk. Dan itu nggak yang setiap hari, banyak duit banget gue goblok, kagak lah. Beberapa kali doang. Kalau misalnya emang lagi pegel, Greenfield kemahalan coy. Gue udah cobain Greenfield, boncos anjir pakai Greenfield. Boti nggak minum Unland juga udah belakan. Korelasinya sama gue apa ya? Oh Bogor, paham. Cimori enak. Ya gue sekarang pakai Indomilk yang kaleng gitu. Nih Odem gara-gara gitu. Enggak. Odem tuh apa sih? Odem apaan? Coba. ODM apa sih? Oh, perusahaan yang merancang dan memproduksi produk yang kemudian dijual ke merek lain atau dipasarkan dengan logo pembeli. Oh gitu.
Oh gitu. Oh, paham. Oh ya, desain manufacture. Oke. Diproduksi di perusahaan yang emang pernah ngeproduksi tapi dijual dengan ya brand yang lain. Oh gitu. Tempel logo aja. Oh gitu. Oke, paham. Kok jadi ngomongin susu ya? Tapi lebih enak mana bang? Anget atau dingin? Gue lebih banyak mengkonsumsi susu yang dingin. Kalau gue. Kobra. Ted. Goblok. Kurang-kurangin dulu ya meme di Discord. Guys. Ini untuk keamanan Discord kita ya. Kalau bisa jangan yang sering banget nih nge-share meme kayak gini. Berbahaya guys. Ya, udah Facebook aja dulu. Ke Facebook dulu nge-share ya. Ini gue kemarin ngebahas meme itu ya di ngopi gue aja sampai banyak banget sensornya anjir sumpah. Ya, gue tahu konteksnya itu, gue tahu konteksnya. Tapi tidak mungkin langsung gue ucapkan, ya nggak sih? Berbahaya itu, sangat amat berbahaya guys. Tapi emang Amin Rais ngeri banget sih anjir. Emang kalau misalnya secara substansial kritik nggak terlalu penting banget sebenarnya. Saya kan masih banyak kebijakan yang bisa dikritik. Tapi kalau misalnya lihat channel YouTube-nya Amin Rais, dia sudah melakukan itu anjir. Dia sudah mengkritik segala kebijakan anjir. Nah tapi pada akhirnya yang ngebuat orang-orang tahu ya tentang Amin Rais itu adalah kritiknya dia soal dramok. Tidak dipungkiri anjing, yang bikin rame gara-garanya itu coy. Lu lihat nih, lihat. Viewsnya biasa cuma 11.000 ya, 15.000, 20.000, tiba-tiba 80.000. Impactnya gede Amin Rais. Mungkin emang gak kerasa kalau misalkan itu topiknya dibawa buat orang-orang kelas atas ya, tuh yang sering main media sosial, apalagi setelah ya normalisasi orang-orang yang suka, yang bukan yang suka sih, maksudnya yang mengakui keberadaan queer gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal akar rumput dan bagaimana ini dikaitkan sama agama-agama tertentu, jelas itu bisa numbangin suara dari Pak Prabowo sendiri gitu loh. Isu itu tuh berbahaya banget. Di Pilpres bisa aja mungkin Pak Prabowo kalah gara-gara itu. Tapi permasalahannya siapa yang berani melakukannya? Gue yakin Mus Anais gak akan berani. Gue yakin Ganjar gak akan berani. Anjir. Makanya kaget anjing tiba-tiba Amin Rais. Habibie, Gus Dur aja diturunin oleh Rais. Awalnya beramakan. Itu ngeri banget sih. Hampir. Semua pohon Indonesia diganti jadi saya. Oke, lanjut guys, lanjut. Mas Anais, Gunjar, Amin Rais. Kita san, happy birthday. Anjay, Fumihiko Tachiki. Wait, dia voice actor Sakazuki. Anjing, keren juga. Oh, Gendo juga. Oke. Keren juga semuanya dibikin sama pose kayak Gendo. Oke. Nah, terus siapa nih? Musumi, I hope I don't get rage baited today. Aman. Asik itu, fandom asik itu Musumi. Asik. Lanjut apa nih? Lukazi 89. Hai. Bro, please, bro. Di zaman Jokowi emang bebas ya, maksudnya tuh nggak yang terlalu bermasalah. Di zaman yang sekarang nih beda cerita nih guys. Rem dikit-dikit lah, rem dikit-dikit. Nggak boleh ya. Gue tidak memperbolehkan itu ya. Di karakter bro. Ini meme Facebook. Hapus. Lu belum lihat chat tapi kurangin ya. Meskipun gue nggak ngeliat, tapi gue percaya kok sama lu semua ya.
Gua tau lu pun jengah sama kondisi yang seperti sekarang, tapi jangan sampai lu justru jadi nggak baik-baik aja gitu ya. Oke. Yang punya ayo, Ujang mekanik. Give me 6 hours to chop down a tree. Oke. And I will spend the first 4 gooning. What? Abraham Lincoln. Some rush the job and miss the prize. The gooner wins by being wise. The axe may shine, the hands may burn, but gooning first is how you learn. With axe in hand, I take my time, for gooning makes the swing sublime. Sumpah, gue baru sadar Oppenheimer lagi. Abraham Lincoln mirip Cillian Murphy anjir, sumpah dah. Dari struktur mukanya. Oh nih, I don't know who I am. Environmental storytelling, I love 66. Okay, I love 68. I love 70 or 71. 67, 676. Oke. Ada artinya soalnya guys itu angkanya ya. Wechen. I'm so fucking scared, okay. Meme persona dari Om WCN, gokil as always. Ya, 5 meme lagi kita bakal pindah ke kebun Facebook ya guys. Let's go. Oh nih, Om Lukazi. Warga Neverness to Everness ketahuan rampok uang bank 162 miliar funds. GTA-nya ini ya, GTA-nya Genshin katanya. Coba nanti. Ntar malam tapi kita bakal main ini dulu, Amogus dulu guys. Bentar, gua nanya Eci dulu yang ini enggak sih, Ci? Gede Nagisa ada klornya Om, aduh. Oke, lanjut. Oh nih, meme pertama. Yamaiko, kok nggak ada arak jujur ya? Aduh, panas banget hari ini. Benar ini apa ya? Benar. Oke, bos. Anjir, ini bukan aku anjir, ini arak. Oi, bro, kan kamu udah bilang arak yang bohong. Oh ini meme kamu bohong tuh dia anjir, tapi versi sadar men. Oh my god. Ini bukan aku. Baru ngeh gua. Ini arak. Oi, bro, kan kamu udah bilang arak yang bohong. Kok gak ada arak jujur ya? Gak ada arak jujur ya. Dia klarifikasi. Scroll media sosial di Instagram, tiba-tiba gue nggak sengaja ngelihat satu konten yang mengulas tentang peraturan Presiden nomor 8 tahun 2026 dan ditambah lagi sama penghapusan guru honorer di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Jadi kalau misalkan guru-guru mau demo masalah pemberhentian honorer di sekolah negeri, nanti bakal dibenturkan sama Perpres nomor 8 tahun 2026. Duh, ngeri banget ya Allah. Sebenarnya bukan cuma buat guru-guru doang itu guys. Lanjut nih, Komi, let's go. Another one. Katanya lebih optimal daripada Uwa lu ya. Oh Genshin Killer lagi lu. Ampun Cik, nggak lagi-lagi. Ini apaan? Ini siapa coy? Itu wait, gua nggak update semua game gacha anjir lu kasih. I'm ready to be husband. Di nggak ada Mafuika. Gue juga mau anjir jadi Mafuika, suami Mafuika. Dianya ngegojek. Guanya cuci piring. Punya mekanik. Hey, please, me Robux, me fan. Sorry, I don't have any Robux. Please, no. Alasan kenapa Roblox diblokir ya? Masyur 31. Malah makin diterangi loh ya. Apa nih? Sumber Ebi Ocelis Tanata. Oh itu MTE, oke. Fitur Ricardo, emang masanya apa kalau Teddy di TG ini Amin Rais makin lama makin dungu aja, bukan kritik kebijakan mengurusin urusan pribadi. Buset jelas banget.
Pertama gue nge-follow Bang Vincent Ricardo ya, soalnya kan dia pemahaman hukumnya juga bagus. Kedua dia nggak gay ya. Dia kalau nggak salah punya pacar juga gitu loh. Emang secara substansial emang kalau dilihat sama orang-orang yang biasa ngekritik kebijakan, apa yang diucapkan, apa yang dituduhkan sama Pak Amin Rais nih konteksnya nggak ada gitu, cuman mancing orientasi seksual doang. Tapi emang secara strategi politik ini berbahaya, makanya langsung di take down gitu loh. Masalahnya apa kan ini mimpi basah. Aduh. Sebuah sesuatu ini dolar ini what the fuck? Itu Alfred ini mana? Ya. Yang kocak. Maksudnya apa kalau Teddy itu memang gay? Malah terang. Anjing. Orang-orang Facebook, gue lihat ya komentarnya ya, orang-orang Facebook langsung pada nge-underestimate Om Vincent Ricardo, soalnya dia nggak tahu sejarahnya Amin Rais kayak gimana anjing, dan tidak mengerti kalau misalkan permasalahan dia beneran gay itu bakalan berbahaya untuk pilpres nanti gitu loh. Kita sudah punya calon presiden yang seenggaknya positif terhadap makanan orang ada. Kayaknya ada yang kurang deh. Kurang garam sih. Jing natrium bro. Ada yang kurang sih, bentar ya. Pakai air. Itu apaan? Oh, bentar, ada yang kurang. Oke. Nggak kelihatan saat. Ini baru enak. Diko. Dua tona timpa. Oh itu timpakur. Oh iya. Nih. Oke. Gue nggak punya kapasitas juga buat ngekritik Om Vincent Ricardo. Tapi Om Vincent Ricardo juga tusun terlalu cepat nggak sih ngomentarin Amin Rais? Soalnya berbahaya tuh. Amin Rais di umurnya yang sama seperti Om Vincent Ricardo, dia mungkin bisa melakukan yang lebih berbahaya lagi aja. Itu nih, Kararaban. Wait, orang ini bukan yang joget MBG. What? Judika? Ini gerakannya pas banget lagi mirip. Oh ini mirip tapi ya, what the freak, udah semakin smooth gitu, serem dah. Ini kawan nih, Bapak membangun negeri, anaknya mengikuti party, sumber video Iqbal Ar-Rashid di grup postingan orang santai total, sumber gambar. Bang, udah lihat game terbaru yang kayak GTA tapi anime belum? Hah? GTA tapi anime? Game apaan tuh? Cari aja bang, NTE di YouTube. NTE, anjir. Ini visualnya anime banget sih. Wow. Ini pasti MC-nya nih. Kamu pilih laki atau my bini. Nah, lu pilih dah tuh. Oke, ngebut-ngebutan di jalan. Waduh, ini mah terlalu ini mah. Lo, ini mah mini game ya kan? Bukan misi utama pasti dong. Kayaknya nggak asing. Lah, lu beneran bisa masuk penjara? Wah, kacau. Wah, tunggu dulu, lu beneran bisa Gue yakin Bang Eno nggak peduli anjing itu dikatain karbit atau kagak. Yang penting duitnya coy. That's right. 200 orang nih yang nonton nih. Ini kayak gue harus main game lain deh guys. Orang-orang udah berkangen gue main game lain anjir dibandingin Night Train. Night Train janji gue kemarin terakhir. Kita bakal mulai mode tryhard lagi guys. Kita bakal ngonten, kita bakal RT, kita bakal ngedit. Let's go. Hidup sehat. Let's go. Ya mereka kawan nih, Bapak membangun negeri, anaknya mengikuti party. Oke. Sumber video, oke. Apa ini tadi? Anjing ribet, ini beneran anaknya Putin anjir. Oke. Coba Pragmatom.
Pengen tapi gue lihat viewsnya dikit. Saatnya jadi YouTuber yang berorientasi views. Mengundur dulu. Masalahnya temen-temen gue yang main Pragnata itu kan dibeliin anjing. Gua kagak dibeliin, gue beli sendiri, views dikit boncos, men. Ini siapa? Oh, ini McQueen. Oh enggak, ini Seiyun Sky anjir. Game TWW lagi om. Menarik. Boleh. Opsi terakhir. Neko para. Oh ini opsi 31. Sumber FB Pickpack Sumeru. Oke. Makan nasi Fonten. Anjay. Gokil. Tapi emang anjing sih Sumeru. Nggak ini anjir, nggak playable anjir mapnya. Abidiksi.mod _mod IG Abidiksi sarapan pagi. Hot Topic Hizet suka fanboy. Kabar mengejutkan datang dari YouTuber Hizet atau Rian Armando Pasha. Netizen dihebohkan dengan rumor terbaru seputar YouTuber Hizet yang diduga memiliki ketertarikan pada fanboy. Benarkah atau hanya spekulasi liar? Mungkin lebih ke arah respect kali ya. Lebih ke arah respect kali ya. Cuman gue nggak tahu kenyataannya kayak gimana ya. Gue sama Om Rian jauh soalnya, Bogor Palembang, jadi nggak bisa langsung ke rumahnya minta keterangan. Nanti gue chat dah. Anthem. Lebih jauh lagi bang lu bang. Ujang. Fart fan. Nggak, biar nggak panas anjir pantat lu kok kayak gitu. Apa nih? Wecen, ternyata ada sukarelawan juga buat mempertahankan Ambalen. Mirip ya, taibat. Omre benci fanboy gara-gara Futalord. Benci sih, kalau gue ya, benci sih sebenarnya enggak ya. Futalord itu pengecualian, itu bukan karena gue benci, bukan karena Futalord fanboy, tapi memang kontol aja Futalord. Mau itu dia cewek, cowok ya, fanboy bodo amat, anjir pengen gue tampol. Jaras Reaper. How people works in airports. Emang iya ya, aduh gak relate guys, gue baru 3 kali anjir naik pesawat. Tiba-tiba izin kembang valid si plus Fury plus keturunan. Rian tidak gue sangka ya. Jangan. Anjir. Logan Paul sebelum beli komik One Piece chapter 1 terus di grade. Anjing jahat banget. Ini kenapa ada gambar Logan Paul? Jahat banget anjing. Jarit. Because the night will be the night I will fall for you over again. I'm crawling away. I'm not letting. Oh my god. Jangan kirimin gua meme. Susah lupanya nanti. Elah. I'm crawling away. I'm not letting you get us both. You gonna go punch him? Oh, I see. That works too. Anjir, udah mau menang malah cabut anjir, gila. Gokil sih, gokil. I'm crawling away. I'm not letting you get us both. You gonna go punch him? Oh, I see. Ini namanya Miss Sniper, ini gak ada Tracy. Lucu banget kira-kira. What the freak, lucu banget.
Oke guys, kebun Facebook guys. Kita lihat chaos dari Indonesia dari kebun ini guys. Let's go. Komi apa nih? Mau bertanya sejalan aku setelah bertanya sosmed jawabannya. Dongo SD rendah sekolah cuma sampai gerbang makanya punya otak dipakai goblok nih orang Google buka 24 jam. Apa tuh protes Indonesia gelap? Kabur aja sono ke Yaman. Gara-gara apa tuh? Punya temen jelek saudara. Bang, halo 1 tahun setengah presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Kenapa hari ini dia mengatakan begitu? Ngobrolnya sama provokator. Minta nasihatnya sama orang jelek. Dulu kan yang bicara begitu bukan presiden, ada menteri segala urusan, tahu kan? Tahu kan? Dipanggil lagi, ditemuin, diajak ngobrol, ada apa? Raja terakhir anjing. Raja terakhir anjir. Ciri-ciri APK-nya ada di gambar hitam putih seperti TikTok. What the fuck? Enggak, sebenarnya tergantung pertanyaan lu apa di sosmed anjir. Enggak yang tiba-tiba langsung dijawab dongo SD rendah juga, tergantung. Masih apa nih? Okay guys, fatherhood board of on yours please. Dear Amin Rais, please bring Ragnamok upon this regime like you did. Anjing gak expect anjing. Mujir 31 ingin menjadi ilustrator namun enggan menggambar. Apa aja referensinya mah? Oke. Lanjut Mas Hiro apa? Prabowo ingin hidup 1000 tahun lagi agar bisa saksikan kejayaan. Ini bener. Ini bener belum ngomong gitu. Amiruddin sehat-sehat Amiruddin. Hati-hati kalau ada tukang bakso. Ayo nih Mas Hiro 31. Alam. Ya Allah bang. Bang. Tadi lu bang isi moto. Super Zoo, an automated privacy algorithm at Google took its job quite literally when it applied identity protection blurring to England cow goes viral for getting face blurred on Google Map to protect its privacy. Postingan di atas pasti nggak guna. Ya guna sih kalau tapi buat apa anjing binatang? Ya, kalau perempuan sih astagfirullahaladzim ini meme apa? Aduh, enggak sorry. Ini dulu shit meme, sebaiknya jangan gegabah Pak Tarno. Ya ampun Pak Tarno sekarang kondisinya kasihan sekali. Saya turut prihatin, saya ingin nambah istri lagi. Ingin merasakan ya bagaimana duniawi yang sesungguhnya. Ini rajang apa coba? Ini Gak bisa guys. Lu kasih apa nih? Within Webs Daizen Sekai. I can unsee Xiangyun the upgrade. Buset cakep banget Xiangyun men. Sumpah real. Lanjut masih 31. Bos Meta Cynthia yang sedang aktif balas hadir dapat kiriman sekarang juga. Jakbar Valley. Gevder apaan? GFMDR apaan? Kode Ridem. Bos Meta menjabarkan para content creator sukses tahun 2020. Man, akun kedua gue belum monet anjir. Facebook. Oke, lanjut apa nih? Mas Hiro. Heru Suryono King. Oke. Ya deh, Mas Hiro lagi. Pecinta kereta api, foto di depan pelang nama kereta Sangkuriang, Bengawan, Kuto Jaya, Selatan, Sancaka, pakai peci tinggi 50 cm. Oke, mantap. Oke. Weh, ke gunung pakai ini kali ya? Ada gua tope juga. Oke, lanjut. Kebun Twitter. Ya, enggak deh, kebun TikTok coba. Gue penasaran kebun TikTok isinya apa aja. Mas Hiro. Hai TNI AL, aku relain kamu sekarang aku jadi penjaga kopi keliling yang gak pernah jadi wishlistku sama sekali. Hai penerbang TNI AU, walaupun aku gagal jadi penerbang tapi sekarang aku tetap jadi TNI tukang. Gila, dream jobs. Anjir, Mas Hiro 31. Akhirnya Pak Prabowo kami seluruh rakyat Indonesia setuju sumber hidupnya Bapak. Yang komen nama akunnya anak jahat anjir.
RT besok mana bang? RT besok ke Puncak Kayangan. Kayangan guys. Mencari Mimi Pri. Let's go. Lanjut. Apa nih? Not Crazy lagi. What are the best Minecraft songs only play in creative mode? Hah? You start enjoy when you don't feel afraid. Anjay. But why? Why should death be something everyone has to fear? Damn. Do we That only philosophy, live bro. because we don't want to die? Why is that? Gokil. Keren juga itu tadi komennya. Oh nih, Mas Shiro. Pengumuman buat pelanggan roti anget, kita udah nggak keliling di UB, UM, UIN, Sigura dikarenakan ada ancaman dari pesaing sebelah dan kami lebih memilih kalah demi kewarasan. Dan coklat, kacang hijau, blueberry, keju, kelapa, coklat. No, Kang roti anget. Siapa anjir pesaingnya? Ya, market ya. Kalau tidak ada yang mengatur berbahaya emang. Pasar bebas. Oke, lanjut. Kita balik lagi ke kebun memes guys. Jores Reaper apa nih? Inilah pentingnya komunikasi biar nggak kejadian kayak gini. Ciuman dah lu berdua nanti. Ah elah. Gergetan banget gua. Komi. Oke, another day, another Om Hidzet channel. Tunggu Regi apa? Part 2. Regi goblok lu. Regi goblok lu. Tapi kita ingin menantikan itu, tapi kita menantikan itu semua, Om Rian. Please, Regi part 2 dong, please. Mau tangkap para prajurit dari Ambalen. Damn, beneran anjir, bukan editan, what the freak. Kita san. Cewek ketika buat nickname game wajib imut dan lucu, pakai nama sendiri. Cowok ketika buat nickname game OS rem. Kanjut 69. Louis Sep. Chaotic name ever anjing. Oh joystick aduh. 2 types of gamers. Okay. Damn. Emang dua tipe game ini tuh punya keseruannya tersendiri guys, sumpah. Gue main game-game kayak gini, gue main Valo, ya. Gue main Valo. Ya, Call of Duty kayak gue pernah main, dah game-game PS2 juga gue kayak pernah main yang kayak gini ya. PB gue main, ya. Terus abis itu kalau misalkan game-game survival gini juga gue main. Gue lebih sering ngeliat mainin game survival gini sih. Soalnya kan inti dari game itu ya relax, escapism. Kurang satu tipe lagi catur. Easy on me lah. Lu pada jago aja main catur, gokil. Masih 3-1. I prefer the real American flag. I say the real American flag. Perfection. Damn, gak ngerti gue konteksnya bro. Oh enggak, oh ini yang ngomong orang Vietnam. Oke. Lanjut apa nih? Aster Lunos. Mas! Mas, gue lanang loh mas! Mas, bajingan mas! Hei, aku sunat pernah gue jantung! Belum. Bogor. Lanjut apa nih? KW. KW kayaknya baru datang. Menghapus yang bisa, menghapus segalanya. Legend said that the blue part called erase ink. Bohong, hoax sepanjang masa aja itu sumpah. Gak ada bedanya, cuma diwarnain doang. Trezi. Oke, meme kalender. Mei, 3 Mei, oke. Oh, Uma Musume. Oh, Marvel Sunday. Oh, dia Sunday itu. Oke. Tormentry. Let's go! Let's go, May 3 coy. Sekarang Devil May 5. Anjay. Nero anjay. Sumber IG nih. Ini sorry ya, mau tunggu korban dulu baru evaluasi ya. Sistem persinyalan kalian sudah sangat ketinggalan. Kecelakaan seperti ini sudah harusnya tidak terjadi lagi. Mantap Min. Kalau gitu coba hitung cara ngerem kurang dari 2 menit dalam kecepatan 120 km per jam. Membawa bobot bertonton. Sinyal lu pakai teknologi ultra speed juga nggak guna di kondisi insidensial kayak gini.
Bukan bela KAI, tapi ini udah case infrastruktur yang harusnya nambah rel. Hitung uang donasi aja nggak bisa pakai gitu ngerumus ke cowok. Anjir digali lagi anjir. Kelemahan absolut neohistoria. Uang donation. Jires Reaper. Gue saat nyelipin kertas komplain di omprek MBG karena gue ayamnya kurang manis, tapi besoknya di MBG gue ada tulisan kan kamu udah besoknya di MBG gue ada tulisan kan kamu udah manis, terus surat dikeluarkan dari sekolah. Ya lanjut. Abidiksi apa nih? Dikasih medshare sampai kegirangan loh. Apaan? Medishare apaan ya Om Rian? Tuh kan. Bangun yuk. Jam berapa ini keburu insap? Iya. Kita sahur bareng. Sekarang kalau bangun, cuci muka, setelah kita sahur ya. Iya. Bangun. Aku udah bangun. Untung gue udah nikah ya. Sebenernya gue tahu gitu, gue udah punya pasangan gitu ya untuk bisa dihormati. Sekarang jadi streamer ya, terus jomblo tuh berat anjing sumpah dah. Kadang dijodoh-jodohin sama sesama ya. Ya, Umi Lades dan Abi Eja, Andika dan Al. Terus kalau misalkan deket sama lawan jenis dikira fuckboy gitu loh. Memang serba salah gitu loh. Aneh. Itu aku Yorosika kan ya? Aku Yorosika guys. Anjay. Jujur saya percaya doi perempuan at least sampai spill kepunyaan. Bagus pemahaman ya. Ini 760. Oh, apaan nih? Oh gitu 760. Anjir. Menarik juga. Nice. Oke, lanjut. You're a good man, Heaven Oguri. Oh, nggak mau makannya banyak. Apa nih? Fiksi. Oh, Fiksi baru datang coy. Petani meme dulu, gas. Damn, chom, this food was prime, definitely worth the eddies. Alright, let's delta. Our fixer said we gotta zero some gong and clip his iron. Just what the fuck are you talking about? Kebanyakan meme brain rot. Nih. Saran teksnya dong. Oke, ini cuma sekedar foto normal doang. Oke, foto normal. Nggak ada apa-apa. It's just an normal foto. Nggak ada apa-apa. Oke, nggak ada apa-apa. Semua baik-baik saja guys. Semua baik-baik saja. Everything gonna be alright. Nah, trace dia apa nih? Nah nih. ASEAN country find out rupiah dropping to record low be like Indonesia. Brunei, Cambodia, Philippines, okay. Singapore. Tak apa bang, rupiah akan naik bang, tak apa. Yeah, exactly. Currency is like that one, it will go up or go down, it's okay one. Yeah, it's okay. Yeah. Jom kita tengok Thomas Cup. Oh my god. Jom. Uber Cup. Semi final bang. Jangan nangis. Anjing betul kita juga lagi kurang baik kan. Ya, well, itu aja sepertinya WK Kebun Memes pada siang hari ini. 1 jam golden hour ya. Terima kasih banyak sudah berbagi kebahagiaan dan juga memes di Kebun Memes dan juga Kebun Facebook. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah nontonin stream hari ini, siang hari ini ya. Thank you Mama Manu, Om Firdaus, Om SPZ, Om Rox, Om Panggil Ajayus, ada Om Raka, Om Aditya, Om CZ, dan kawan-kawan. Thank you banget. Kok ada yang kurang? Iya, malam kita bakal collab, kita bakal main Amogus. Bentar, gua beli dulu kok kayak gitu ya. Harganya lumayan nih, 84.000.
Ya kita nanti ntar malam aja lah. Gue belum pernah nih main sama Gus 3D nih masanya nih. Jadi gue yang paling bego kayak ntar malam. Ya jadi ntar malam kayaknya kalau misalnya gue liat dari Eci ya, dia ngabarin katanya yang main ntar malam itu selain gua dan dia, ada Haris juga, ada Crow, ada Celia, ada Riji, ada Ruby, Yana, Makonyo, Garin, dan ada gue. Jadi 10 orang. Gua sejauh ini kayaknya baru kenal 4 orang aja, 5-nya lagi belum tahu, jadi mungkin gua kenal-kenalan dulu. Well, sekali lagi kayaknya itu aja mungkin deh. Gue terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next stream. Kalau kayak gitu gue undur diri. #Al. Sehat-sehat ya semua. Semoga harinya menyenangkan dan lancar-lancar.